Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Salam Selamat sejahtera bagi kita pagi. semua. Semoga kita tetap sehat dalam situasi semacam ini, berada di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tetap semangat. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa di sesi kedua dari pelatihan Pokja Provinsi, Pokja Kabupaten Kota, dan Fasilitator Provinsi. Pagi ini kita akan membahas tentang senario fasilitasi dan tahapan milestone implementasi, Bapak sekalian. Tapi sebelum itu saya ingin coba refresh sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu pastikan lakukan rename, ganti nama seperti sesi pertama dengan format seperti di tayangan. Ada nama, kemudian nama asal, provinsi, kabupaten, kota. Kemudian mohon selama presentasi, Bapak Ibu sekalian tetap menonaktifkan video dan audio Anda, termasuk sebaiknya tidak melakukan chatting begitu. Nanti ada saatnya ketika Bapak Ibu sekalian diminta menghidupkan audio, video, dan mengajukan pertanyaan lewat chatting room-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan diantarkan oleh Bapak Wahanuddin, Kasubdit Sanitasi, Direktorat Perkot Perumahan, Perkotaan dan Permukiman 12. Beliau sekaligus juga Ketua PMU BPSP. Pagi ini beliau akan membawakan tentang kira-kira tentang senario fasilitasi dan tahapan milestone implementasi. Ya, sedikit saya ingatkan di sesi pertama dulu Bapak Ibu sudah mengetahui tentang target-target RPJMN, kemudian arah kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi baik persampahan maupun air limbah. Kemudian Bapak Ibu juga sudah mengetahui peran provinsi, kemudian peran dan tugas kabupaten kota, dan tugas fasilitator provinsi. Jadi diharapkan ini merupakan lanjutan dari sesi pertama sehingga tidak perlu lagi terlalu dipisahkan. Sesi ini nanti akan menjelaskan lebih detail apa bentuk intervensi fasilitasi PPSP di tahun 2020. Tidak berpanjang lebar, saya persilakan Bapak Wahanuddin dalam waktu 25-30 menit untuk mempresentasikan materinya. Silakan Pak Udin. Oke, terima kasih Pak Iwan. Kawan-kawan semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah bergabung di dalam training kali ini. Saya coba akan menyampaikan terkait dengan skenario, fasilitasi, dan tahapan milestone untuk implementasi kita. Kawan-kawan boleh lanjut saja silahkan lanjut saja tayangannya. Ya, ini adalah milestone implementasi SSK di tahun 2020. Jadi tahun 2020 ini kita bertujuan untuk meningkatkan akses dan penyelenggaraan layanan sanitasi yang berkelanjutan. Untuk bisa sampai ke sana, kita mencoba membuat beberapa milestone untuk kita bisa wujudkan peningkatan akses tersebut. Ada milestone 1, 2, 3, dan 4. Nah, di milestone 1 ini, output utamanya adalah bagaimana kita pastikan untuk mendapatkan komitmen kepala daerah. Ya, satu itu, mendapatkan komitmen kepala daerah. Caranya bagaimana? Yaitu tentunya harus bagaimana kita harus bisa melakukan persamaan persepsi di antara anggota Pokja. Yang kedua, kita harus bisa wujudkan dukungan kepala OPD. Dan yang ketiga adalah komitmen nantinya wali kota maupun bupati itu akan kita peroleh. Nah, untuk itu maka di dalam milestone 1 ini akan ada 2 coaching. Satu pertama coaching di provinsi dan yang satu lagi adalah coaching di kabupaten kota nanti akan ke sana. Sehingga nanti
kegiatan-kegiatan itu bisa kita wujudkan. Nah, milestone kedua adalah output utamanya adalah menetapkan kebijakan untuk uji coba sebagai model layanan. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu kita harus bisa menetapkan prioritas wilayah dan komunitas dalam skala layanan yang akan kita coba susun nanti ya. Lalu menyusun program dan kegiatannya. Nah, di dalam milestone 2 ini kita harus minimal ada 2 kegiatan itu yang harus kita lakukan. Untuk itu, maka di dalam untuk bisa 2 kegiatan itu terlaksana, kita akan fasilitasi 3 kali coaching. 1 kali di provinsi dan 2 kali di kabupaten kota. Nah, milestone ketiga adalah sudah kita harus bisa melakukan uji coba. Outputnya adalah uji coba layanan skala terbatas. Terbatas baik wilayahnya atau terbatas misalnya layanannya baru berupa air limbah domestik saja atau sampah saja. Nah, itu atau dua-duanya tetapi wilayahnya masih terbatas. Nah, untuk itu maka harus ada kegiatan-kegiatan. Di dalam milestone 3 itu harus ada uji coba model layanannya yang skala terbatas tentu, memantau pelaksanaan uji coba dan melakukan evaluasi pelaksanaan uji coba tadi untuk nanti kita perbaiki kalau masih ada yang perlu diperbaiki di dalam SKM tersebut. Nah, ini adalah tahun pertama. Tahun kedua adalah milestone 4. Ini adalah kita harapkan karena kita sudah punya uji coba layanan yang terbatas tadi, maka harus kita uji cobakan dengan skala penuh. Penuh ini bisa tidak hanya, kalau yang terbatas bisa jadi hanya 1 kecamatan, maka di dalam skala penuh itu harusnya skala kabupaten maupun kota. Ya, skala penuh, baik itu penuh secara wilayah ataupun mungkin sudah penuh secara misalnya sektornya. Nah, itu. Ini yang lanjut mungkin milestone kita untuk implementasi di 2020. Lanjut. Nah, untuk itu, untuk melakukan tadi milestone tadi, sebenarnya sudah ada panduan. Ya, panduan pelaksanaan program PPSP kita yang sudah kita susun dan siap untuk dipakai oleh teman-teman untuk PPSP 2020-2024. Ya, ada PMM kita untuk menjadi rujukan dalam pelaksanaan PPSP kita. Dan ada produk-produk lain. Nah, fokusnya adalah implementasi SSK untuk kita bisa mendapatkan akses dan layanan sanitasi yang berkelanjutan. Jadi, dan 4 kemungkinan skenario juga ada di dalam PMM kita itu. Kita akan ada 4 skenario yang akan kita bisa kita lihat di sana. Nah, ini suatu panduan yang sangat komprehensif. Ini belajar dari pelaksanaan PPSP hampir 10 tahun yang lalu, dan kita buatkan panduan ini untuk yang lebih komprehensif daripada panduan-panduan yang lalu. Sasaran panduan ini adalah untuk kabupaten kota, provinsi, teman-teman fasilitator, maupun kementerian dan lembaga, serta tentunya kita-kita ini yang ada di pusat. Ya, judul panduannya adalah fasilitasi pembangunan sanitasi permukiman. Silahkan dibaca-baca. Lanjut mungkin. Ya. Nah, ini adalah panduan fasilitasi tadi yang saya sampaikan tadi, bangunan sanitasi permukiman. Nah, ini ada beberapa sifatnya ini, panduan ini. Sifatnya ini dan fokusnya pada implementasi strategi sanitasi kabupaten kota untuk mendapatkan akses dan layanan sanitasi yang berkelanjutan. Yang kedua, ini bersifat optimasi sumber daya. Nah, ya, jadi tidak memperkenalkan hal baru, misalnya SSK dan macam-macam itu sudah kita anggap sudah tahu sudah. Lalu rename ya. Ya, keragaman sumber dayanya maupun kapasitas teknisnya itu berdasarkan pengalaman, artinya evidence base ini. Panduan ini kita susun berdasarkan pengalaman-pengalaman setelah kita melakukan program PPSP itu lebih dari 10 tahun, dan satu panduan ini terintegrasi panduannya ya, baik untuk penyusunan, pemutakhiran maupun untuk fasilitasi kita implementasi bagi strategi sanitasi kabupaten kotanya. Jadi bagi kota yang mau menyusun, mau memutakhirkan, mau implementasi, ada di panduan ini. Ya, lanjut. Oke. Nah, ini adalah identifikasi status kabupaten kota. Karena kawan-kawan sebelum melakukan kegiatan atau
implementasi, kawan-kawan harus bisa mengidentifikasi status kabupaten kota. Karena status kabupaten kota itu sangat mempengaruhi intervensi yang akan kita lakukan. Contohnya, tadi saya sampaikan di dalam panduan itu ada 4 klasifikasi kabupaten kota kita. Ya, jadi ada kabupaten pertama adalah kabupaten kota yang SSK dan EKRA-nya tidak ada atau tidak valid. Ini adalah kabupaten-kabupaten kota yang memiliki dokumen SK atau EKRA yang sudah berumur lebih dari 5 tahun. Itu klasifikasi pertama. Yang klasifikasi kedua adalah kabupaten kota yang memiliki EKRA masih valid tetapi SSK-nya sudah tidak valid. Ini yang perlu kawan-kawan ketahui juga. Nah, umur EKRA-nya masih kurang dari 5 tahun, masih berfungsi lah kata gitu, masih valid. Namun SK-nya sudah lebih dari 5 tahun ataupun mungkin target-target dan itunya sudah tidak sesuai dengan target-target kita sekarang gitu, atau visi misinya bupati yang baru misalnya gitu. Yang ketiga adalah kabupaten kota yang memiliki EKRA dan SSK masih valid. Nah, ini umur EKRA-nya dan SSK-nya masih yang dimiliki kabupaten kurang dari 5 tahun, artinya masih bisa langsung kita lanjutkan saja gitu. Yang keempat ini adalah kabupaten kota yang sudah menyelesaikan implementasi SSK-nya. Artinya sudah 2 tahun melakukan ini, ya selanjutnya ya tinggal lanjutkan saja kegiatan-kegiatan ini. Ini kabupaten-kabupaten kota yang sudah melakukan implementasi di Milestone 1 sampai Milestone 3, bahkan sampai Milestone 4. Ya silahkan nanti tinggal melanjutkan sampai ke Milestone selanjutnya. Ya lanjut. Kawan-kawan boleh dilanjut. Nah, ini adalah skenario-nya untuk status kabupaten yang masuk kabupaten kota yang SSK dan EKRA-nya tidak ada atau tidak valid. Skenario-nya kayak apa? Nah, di tahun pertama harus melakukan studi EKRA, membuat dokumen EKRA dulu. Nah, gitu ya. Jadi nanti akan ada tenaga technical assistant dari PUPR, Mendagri, dan Kemenkes, Bappenas juga akan mensupport di sana. Lalu di tahun depan itu pemutahiran dan implementasi SSK-nya masuk ke Milestone 1, SSK hasil pemutahiran dan kita berharap nanti ada komitmen kepala daerah. Ya, kita juga akan dampingi nanti, artinya kita siap untuk mensupport gitu. Di tahun kedua nanti, 2 tahun yang akan datang, nanti implementasi SSK-nya. Jadi eskalasi layanan sanitasinya kita harapkan sudah mulai meningkat, atau skalanya sudah mulai masif lah, sudah mulai pembangunan, sudah mulai masif, baik itu pembangunan fisiknya maupun persiapan non-fisiknya, pelaksanaan non-fisiknya, baik itu regulatornya, baik itu regulasi, baik itu kelembagaan, baik itu juga perilakunya, kita di pemberdayaannya juga ini. Ya, pembaharuan melalui data Nawasis. Lanjut. Nah, bagaimana kalau kabupaten yang masuk kriteria kedua, ini kabupaten kota yang memiliki EKRA masih valid tetapi SSK-nya tidak valid. Nah, maka skenario yang kita harapkan dilakukan oleh kabupaten kota yang adalah di tahun ini kabupaten kota tersebut harus melakukan pemutahiran dan bisa sekaligus implementasi SSK, ya. Jadi masuk dalam Milestone 1 dan SSK hasil pemutahiran juga kita harapkan nanti bisa kita wujudkan, dan juga yang tidak kalah penting adalah di tahun ini juga nanti komitmen kepala daerah juga kita peroleh gitu. Milestone 1 sampai Milestone 3 juga masih bisa kita lakukan. Nah, tahun ke depan itu kita harapkan eskalasi layanan sanitasinya sudah mulai meningkat, sudah mulai masif, ya, pembaharuan data melalui Nawasis dan macamnya. Nah, tahun depannya lagi, 2 tahun yang akan datang, maka ini replikasi dan coverage untuk layanan sanitasi kita harapkan sudah benar-benar mulai meningkat. Nah, dan jangan lupa juga diiringi dengan pembaharuan data melalui Nawasis. Dan sekali lagi, teman-teman dari Kementerian, PUPR, Dagri, Kemkes, dan Bappenas siap untuk selalu mendampingi kawan-kawan. Ya, lanjut. Nah, bagaimana dengan skenario ketiga? Ini adalah skenario ketiga atau status kabupaten kotanya memiliki EKRA dan SK-nya masih valid. Ini sangat ideal sekali nih, ya. Langsung di tahun ini bisa melakukan implementasi SSK, bisa melakukan Milestone 1 sampai Milestone 3, paling tidak ini. Sehingga kita mendapatkan komitmen kepala daerah,
ya. Komitmen kepala daerah harus kita dapatkan ini, kan sudah ideal banget ini udah. Ya. Lalu di tahun depan kita harapkan di milestone 4 kita bisa lakukan. Yang tahun ini paling tidak skala terbatas bisa kita lakukan uji cobanya. Tahun depan sudah full kabupaten kota. Tidak hanya satu kecamatan, tidak satu kelurahan, tapi semua. Syukur-syukur sudah juga menyiapkan skenario untuk sektor lain. Misalnya sekarang air limbah, besok sudah persampahannya atau beriringan itu nggak apa-apa tergantung permasalahannya kayak apa ya. Nah, jangan lupa juga pembaruan data melalui Nawasis dan tahun kedua nanti replikasi dan eskalasi layanan sanitasi kita harapkan sudah meningkat aksesnya gitu. Ya, pembaruan datanya juga perlu kita lakukan ya. Pokja harus melakukan itu melalui Nawasis sekali lagi ya. Lanjut bagaimana dengan skenario keempat? Nah, ini skenario keempat, skenario terakhir ini kabupaten kota yang sudah menyelesaikan implementasi SSK. Tahun ini implementasi SSK sudah sampai milestone 3, milestone 4. Eskalasinya sudah terjadi. Komitmen kepala daerahnya sudah pasti, sudah oke. Pembaruan datanya ya harusnya tetap dilakukan. Bagaimana tahun depan? Nah, tahun depan itu yang harus adanya lebih agresif lagi untuk bisa mendapatkan akses pendanaan, mengoptimalkan potensi-potensi pendanaan dan sumber daya resource-nya untuk bisa mengimplementasikan, men-scaling up implementasi SSK yang kita punya. Ya baik itu dari segi sektornya, baik itu dari segi sektor maksud saya adalah air minum sanitasi, itu sampah dan air limbah ya, itu sektornya maupun skala wilayahnya atau lokasinya ya. Dan di tahun 2 tahun nanti sudah penuh semua, kita harapkan itu ya. Tinggal nanti tentunya kalau ada beberapa kendala bisa kita evaluasi di tahun kedua nanti ya. Lanjut. Boleh dilanjut. Halo. Nah, ini adalah rincian lebih detailnya terkait dengan milestone 1 ya. Milestone 1 sekali lagi output utamanya adalah mendapatkan komitmen kepala daerah. Untuk itu di milestone 1 ini ya harus kita mendapatkan persamaan persepsi di tingkat Pokja. Itu penting sekali sebelum kita ke kepala daerah. Pokjanya itu anggotanya ketua-ketua OPD-nya itu harus satu persamaan persepsi. Ya. Jadi harus dengan cara apa? Pertama harus menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi. Ya tidak hanya perdana tetapi juga harus kalau perdana tidak cukup ya harus dilanjutkan dengan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi antar OPD. Lalu memetakan kondisi dan kemajuan pembangunan sanitasinya, menyiapkan rekomendasi penanganan permasalahan sanitasi tersebut. Nanti kalau kita mau audiensi dengan kepala daerah dan menyiapkan materi advokasinya, ya untuk kepala daerah tentunya lebih kepada OPD ya itu. Jadi kepala OPD itu. Nah, jadi sekali lagi outputnya di dalam milestone 1 adalah harus nanti menghasilkan laporan status sanitasi kita. Kayak apa status existing sanitasi kita? Permasalahannya isunya apa? Usulan rekomendasi strategis untuk menangani permasalahan tersebut. Nah, itu ya. Halo, bisa didengar? Halo? Bisa didengar? Ya, lanjut saja, Pak. Lanjut, Pak. Ya. Oke, ya. Jadi output pemutakhirannya nanti adalah ada jadwal rencana kerja, nah di bab 1, di bab 2 dan bab 3 yang tadi milestone 1 itu. Sementara untuk kegiatan di milestone 1 selama presentasi nonaktifkan video. Ya, jadi di kegiatan milestone 1 masih di milestone 1 tetapi kegiatan kedua ini outputnya adalah mendapatkan dukungan kepala dinas. Ya, kalau tadi Pokja, sekarang kepala dinasnya. Pokjanya biasanya di levelnya kan di eselon 3-nya. Ini kepala dinasnya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan dukungan kepala OPD tadi? Ya menyusun jadwal dan pembagian tugas untuk advokasi kepala dinas dan sekda yang tidak kalah penting ini. Sekda ini karena sekda ini adalah kepala Pokja, ketua Pokjanya yang nanti kita harapkan beliau bisa mengadvokasi
kepala daerah, lalu melakukan audiensi dengan kepala OPD untuk mendapatkan itu tentang rekomendasi strategisnya apa, menyusun draft strategi, ya. Kalau tadi yang di Milton 1 kegiatan 1 itu kan biasanya itu eselon 3, eselon 4, ya. Yang tadi yang ini biasanya kita sasaran kita adalah di ketua OPD-nya, ya, menyusun strategi pembangunan sanitasinya, draftnya, menyusun usulan paket kebijakan yang akan kita tawarkan kepada wali kota bupati. Nah, output di dalam implementasi ini kita harapkan nanti ada rekomendasi strategis untuk penanganan isu-isu sanitasi untuk ataupun perbaikannya. Lalu ada usulan strategisnya, ada usulan paket kebijakannya apa? Paket kebijakannya apa? Oh, kalau gitu amisi tangki bocor misalnya, atau apa? Atau kita pastikan sekian ODF itu tahun sekian ODF misalnya itu seperti itu dengan melakukan apa misalnya itu. Nah itu. Nah, jadi nanti di output pemutakhiran ini konsultasi dan diskusi untuk memperbaiki substansi di bab 1, 2, dan 3 yang ada yang tadi sudah kita sampaikan tadi ya. Nah, di milestone 1 untuk kegiatan ketiga, outputnya adalah mendapatkan komitmen bupati wali kota. Ini ya gongnya ini. Jadi bagaimana bisa mendapatkan komitmen bupati wali kota itu menyiapkan materi advokasi. Disinilah kita harus strateginya tentunya sudah kita atur di 1-2 sebelumnya ya. Jadi di 3 ini kita memang sudah bisa menyiapkan materi advokasinya. Apa yang harus kita sampaikan kepada wali kota bupati untuk substansi, termasuk di situ profil sanitasi, usulan paket kebijakannya apa. Lalu melakukan audiensi dengan wali kota bupati untuk mendapatkan komitmen pembangunan sanitasi ini. Nah, ini outputnya adalah sekali lagi paket kebijakan yang kita tawarkan tadi. Tentunya ada beberapa skenario, ada beberapa alternatif. Nanti bupati milih yang mana. Itu kalau yang ini konsekuensinya begini, kalau ini dengan berdasarkan kondisi real gambaran sanitasi kita yang ada. Nah, ini output pemutakhirannya bab 1 mungkin ada perbaikan, bab 2 perbaikan, mungkin bab 3 perbaikan, dan sudah mulai draft di bab 4. Lanjut. Nah, terkait dengan milestone 2, apa yang harus kita lakukan? Oh, masih di milestone 1, ya. Ya, untuk mendapatkan persamaan persepsi di tingkat Pokja. Maaf, Pak Udin. Ya. Ya. Baik, sekedar mengingatkan Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan, mohon sekali lagi audio dan videonya dinonaktifkan selama presentasi dari narasumber. Mohon sekali lagi karena ini sangat mengganggu jalannya presentasi. Demikian. Terima kasih. Silakan Pak Udin. Terima kasih Pak Iwan. Saya akan lanjutkan teman-teman. Nah, kegiatan di milestone 1 kegiatan 1 ini mendapatkan kesamaan persepsi tingkat Pokja. Nah, ini ada beberapa kegiatan. Saya tidak akan bahas sangat detail, tapi ada prasyaratnya, ya, ada kegiatannya. Itu di situ ada kegiatannya, ada inputnya, dan ada hasilnya. Nah, misalnya ini contohnya rapat perdana Pokja, rapat pleno misalnya. Nah, inputnya kita harusnya ada TOR, ada konsultasi dengan ketua atau sekretaris Pokjanya, misal seperti itu. Nanti hasilnya kita harapkan nanti ada rencana kerja Pokja, mau ngapain, ada pembagian tugas, ada pembentukan tim kecil kalau diperlukan. Nah, nanti ini bisa menjadi hasil untuk kita bisa menulis di bab draft bab 1 misalnya begitu. Termasuk juga nanti kegiatan di bawahnya pemetaan kondisi itu pembangunan sanitasi, tim kecilnya kayak apa, lalu bagaimana dengan data sekundernya, bagaimana dengan gambar umum sanitasinya, dan macamnya. Saya tidak akan sangat detail di sini, tapi kira-kira ini yang kawan-kawan bisa lakukan, dan kalau ini dilakukan dengan baik, pasti tahapan-tahapan itu bisa kita laksanakan dengan baik. Dan saya kira ini karena kita susun sudah berdasarkan pengalaman lebih dari 10 tahun, kalau ini kita lakukan dengan baik dan komitmen, insya Allah ini bisa kita peroleh hasil yang seperti yang kita tulis di sini. Paling tidak. Lanjut mungkin. Ya. Boleh lanjut.
Nah, begitupun dengan kegiatan di milestone 1, kegiatan 2, milestone 1, kegiatan 3, misalnya mendapatkan kok. Nah, ini sekali saya akan tekankan di sini, di kegiatan 3 ini mendapatkan komitmen Bupati Wali Kota. Itu yang sangat penting sekali. Ya, apapun yang kita siapkan tadi, kalau kita tidak bisa memasarkan dengan baik ini di waktu kita ketemu dengan bupati, ya ini sangat mentah nanti, jadi mentah, jadi berat lagi kita untuk bisa audiensi. Nah, ini adalah misalnya kegiatannya adalah menyiapkan materi advokasi untuk bupati wali kota. Ini boja sifatnya ya. Tentunya ini sudah antar kepala OPD sudah harus satu persepsi harus ini. Nah, lalu usulan paket kebijakan konsultasi input dengan ketua atau sekretaris Pokja. Kalau saya sarankan sih sedapat mungkin kita bisa dengan sekdanya di sini. Lalu hasilnya kita harapkan nanti ada materi advokasi final untuk kepala daerah ya yang sudah dipahami semua oleh OPD, ketua OPD maupun ketua Pokja. Sehingga kalau ketemu dengan bupati sudah satu suara gitu. Lalu melakukan audiensi ini, intinya di sini dengan bupati wali kota. Ini harusnya kita harapkan semua anggota Pokja hadir, ketua OPD-nya hadir, didampingi oleh ketua Pokjanya, Pak Sekda gitu. Nah, ini lalu inputnya apa? Materi advokasi untuk bupati itu paling tidak kita sodorkan data-data sanitasi kita terkini, gap-nya kayak ini, terus magnitude of the problem-nya kayak apa, bagaimana pentingnya ini, kalau enggak kita tangani akan begini, ini kan harusnya disodorkan itu. Lalu isu permasalahan sudah yang tadi, lalu rekomendasinya apa? Kita sama Pak Bupati, kita punya rekomendasi begini. Ya. Rekomendasinya ada beberapa, skenario-nya ada beberapa, nanti ada kalau ini paket kebijakannya ini, kalau Pak Bupati milih ini, Pak Bupati ini. Nah ini satu kart, dan kalau itu dengan kita lakukan dengan baik, maka insya Allah akan mulus. Nah, saya kira begitu, dan ini di akhirnya nanti ini hasilnya adalah kita bisa memperoleh paket kebijakan untuk penanganan sanitasi. Setelah itu tidak selesai, kita harus menyiapkan strategi-strategi paket kebijakannya itu kayak apa itu ya. Lalu, nah ini bisa menjadi masukan di draft bab 3 untuk memperbaiki draft bab 3 atau ke bab 4 nanti sebagai arahan kepala daerah. Sekali lagi, komitmen penuh Bupati Wali Kota untuk mengimplementasi paket kebijakan itu harus bisa kita hasilkan di dalam milestone 1 kegiatan ketiga ini. Lanjut. Mohon maaf, Pak Udin punya 15 menit lagi, Pak. Oke, ya. Ini milestone kedua, penetapan kebijakan kegiatan. Ya, penetapan kegiatan ini ada 2 kegiatan. Pertama adalah menetapkan prioritas dan skala layanannya, dan yang kedua adalah menyusun program kegiatan. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar di sini. Nah, di kegiatan yang pertama itu ada 3. Untuk bisa menetapkan prioritas itu, menetapkan prioritas sektornya dan artinya ya. Nah ini, ada 1, 2, 3 ini. Ini harus kawan-kawan pelajari betul, coba cermati betul. Ini harus dilakukan, dan kalau ini dilakukan, saya yakin bahwa nantinya hasilnya pasti bisa kita pastikan baik dan bisa kita peroleh usulan kawasan yang akan menjadi prioritas yang mana, usulan skala layanannya itu juga bisa kita peroleh ya. Lanjut mungkin di milestone 2 kegiatan 2 penyusunan program. Nah, ini saya kira ini juga tidak terlalu sulit bahwa di dalam penyusunan program kegiatan indikatif Pokja ini paling tidak nanti ini bisa menjadi input untuk kawan-kawan di bab 2 termasuk di area risiko dan bab 3 dan 4. Nah, dan nantinya ini akan menjadi hasilnya akan menjadi masukan untuk bab 5 program dan kegiatan, termasuk untuk kegiatan indikatifnya ya maksud saya. Dan yang kedua adalah internalisasi dan eksternalisasi, artinya memasarkan, harus diinternalisasikan di dalam OPD dan dipasarkan untuk mendapatkan dukungan dari di luar OPD kita yang selama ini masuk di dalam program ini gitu. Tapi harus kita pasarkan di luar itu, baik untuk masyarakat maupun dunia usaha. Ya lanjut.
Boleh lanjut. Nah, ini yang milestone 3, uji coba skala layanan yang terbatas. Ini di kegiatan satunya melakukan uji coba model layanannya dengan cara apa? Melaksanakan kegiatan Goodwin, ada pemantauan, ada evaluasi. Nah, ini menjadi outputnya kita harapkan, output implementasinya ada lembar kerangka monitoring dan evaluasinya. Dan output pemutahiran ini menjadi output final di bab 5, menjadi kerangka, nanti menjadi masukan untuk bab 6, dan dokumentasi final SSK-nya. Lanjut. Ya, ini saya kira itu tadi ya detailnya. Quick win itu kayak apa, lalu pemantauan monitoring apa yang harus kita siapkan, evaluasi hasil monitoring kayak apa, dan saya kira ini bisa kawan-kawan baca dan sangat mudah. Nanti kalau belum jelas bisa kita diskusi. Lanjut. Nah, catatan penting dalam pelaksanaan PPSP di 2020. 1. Kegiatan PPSP dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia. Ya, bagi provinsi yang tidak mendapatkan fasilitator sementara ini dari pusat, karena hanya 10 provinsi, diharapkan dapat merekrut fasilitatornya secara mandiri. Dan saya kira tidak mahal kok itu. Nanti kita akan dampingi untuk pelaksanaan, atau kalau ada training-training kita akan bantu. Yang kedua adalah pemerintah pusat akan meneruskan, pemerintah pusat akan terus memberikan peningkatan kapasitas bagi provinsi dan kabupaten kota dengan semakin memaksimalkan pemanfaatan 4 kanal pembelajaran kita, ya, dengan blended learning-nya itu ya, itu kita akan terus kita akan kawal ke teman-teman. Lalu provinsi dan kabupaten kota diharapkan mendorong pemanfaatan teknologi informasi. Suka tidak suka, mau tidak mau, dengan era sekarang ini kita harus IT harus kita manfaatkan dalam melaksanakan PPSP, serta mengantisipasi mundurnya timeline kegiatan, karena kita tahu dengan pandemi COVID-19 ini yang terjadi saat ini. Dan kawan-kawan tidak perlu cemas kalau kawan-kawan bisa mengambil peluang ini, bahwa pencegahan COVID, pandemik yang global ini, salah satu peran utamanya adalah sanitasi dan air minum. Jadi kalau ini bisa menjadi materi utama advokasi kepada kepala daerah, insya Allah kita akan mendapatkan dukungan yang luar biasa. Lanjut. Ya, saya kira itu. Mohon maaf kalau ada beberapa yang kurang berkenan atau belum jelas, kita bisa diskusi. Terima kasih. Waktu kami kembalikan ke Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Udin. Materinya sangat padat, sangat banyak, sangat komprehensif. Ya, barangkali mungkin tidak mudah bagi setiap orang untuk memahami secara utuh. Tapi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, saya percaya Bapak Ibu sudah membaca manual pengelolaan program PPSC 2020-2024, dan yang kedua panduan fasilitasi pembangunan sanitasi permukiman yang sudah bisa Bapak Ibu peroleh di kanal e-learning Nawasis. Sebetulnya dengan membaca itu Bapak Ibu akan mendapatkan detail dari apa yang disampaikan Pak Udin tadi pagi. Saya sedikit merangkum apa yang disampaikan Pak Udin. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam konteks implementasi SSK itu ada M1, milestone 1 sampai milestone 4. Milestone 1 sampai milestone 3 tersebut dilaksanakan pada tahun pertama pendampingan implementasi, sedangkan M4 itu dilakukan di tahun kedua. Jadi kalau yang pertama itu endingnya adalah uji coba layanan skala terbatas, di milestone keempat itu uji coba layanan skala penuh. Yang dimaksudkan skala penuh, Pak Udin sudah sampaikan tadi, secara ideal ya kalau bisa seluruh subsektor dan mencakup seluruh wilayah. Tapi sebetulnya kalau sesuai panduan, sebetulnya skala penuh itu pengertiannya adalah ketika enabling environment-nya sudah siap. Jadi kelembagaannya sudah siap, terpisahnya operator regulator, kemudian strategi pendanaannya sudah siap, kerangka regulasinya sudah siap, dan yang paling penting adalah masyarakat sudah siap. Jadi memang
penuh, itu indikasinya semacam itu. Tapi kalau untuk kabupaten kota yang sumber dayanya sangat banyak, wah silakan saja dikebut, sehingga M4 itu sudah lebih utuh. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya PPSP bahwa sekarang ini kita tidak ada lagi dualitas antara penyusunan dokumen SSK sebagai dokumen perencanaan strategis 5 tahunan dengan implementasi SSK. Jadi panduan ini sudah berhasil mengintegrasikan kalau kita melakukan pemutakhiran, sebetulnya sudah bisa sekaligus melakukan implementasinya meskipun masih dalam skala yang lebih sedikit. Itu tergambarkan di panduan fasilitasi pembangunan sanitasi permukiman. Kemudian Bapak Ibu sekalian, materi tersebut bisa di-download. Kalau di tahun 2018, mungkin 2019 untuk 20 kota atau 22 kota yang tahun 2019 kemarin terlibat di PPSP dalam konteks pendampingan implementasi, mereka menggunakan istilah LSS atau laporan status sanitasi sebagai gambaran kondisi existing sanitasi di daerahnya, sekaligus ada rekomendasi dan analisis gap-nya. Nah, kemudian karena sekarang kita sudah integrasinya relatif sudah utuh begitu, maka LSS tersebut substansinya tetap dipertahankan, tetapi istilahnya akan diganti menjadi bab 2 SSK ya. Atau kalau SSK-nya masih valid ya masih valid, berarti masih itu adalah perbaikan bab 2 SSK. Kemudian tadi saya mencatat Pak Udin sangat menekankan pentingnya internalisasi dan eksternalisasi program. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, meskipun di tahun berjalan ini Bapak Ibu tidak mungkin dapat mengeksekusi sebanyak-banyaknya kegiatan karena barangkali dari sisi anggaran tidak memungkinkan, tapi kita bisa memulai proses internalisasi tahun N berjalan tahun N+1, syukur kalau tahun N+2 itu dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Untuk N+1 kita bisa masukkan ke perencanaan reguler tersebut, pastikan apa yang disusun di tahun ini bisa dikerjakan di N+1. Tetapi tadi Pak Udin menekankan untuk sumber daya yang di luar APBD. Nah, ini pemasarannya mesti giat, karena itu relatif tidak terlalu terikat waktu, misalnya untuk masyarakat, NGO, swasta itu, sehingga barangkali proses-proses yang sangat time bound gitu terikat dengan siklus perencanaan daerah itu tidak terlalu mengikat. Jadi eksternalisasi mohon menjadi perhatian juga. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi dari host sudah menyampaikan, silakan memberikan pertanyaan kepada narasumber dan disampaikan secara tertulis kepada PMU atau Bu Leni tadi. Nanti dalam waktu 40-50 menit, Pak Udin akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Silakan disampaikan secara tertulis. Baik, mohon Bu Leni atau Bu Catherine silakan menyampaikan pertanyaan. Pak Udin, ini ada beberapa pertanyaan. Saya tawarkan kepada Pak Udin. Kita jawab per 3 pertanyaan saja atau satu-satu, Bapak? Per 3 saja. Baik ya, seperti yang ada di layar, Bapak. Ya. Kemudian yang pertama dari Bapak Anton, PFI Jawa Tengah. Nah, itu adalah jika kabupaten kota jika suatu kabupaten kota EHRA-nya tidak valid, jadi dibuat tahun 2015 dan baru akan dilakukan EHRA tahun 2021 ya. Secara normal harusnya 2019 ya, 5 tahun atau 2020. Apakah tahun 2020 ini dapat melakukan pemutakhiran SSK? Itu yang pertama. Yang kedua dari Ibu Rina Ayu, fasilitator Kalimantan Selatan. Jika suatu kabupaten kota yang tidak valid adalah EHRA-nya, itu barangkali, bagaimana menyikapi untuk pemutakhiran SSK dan penyusunan paket kebijakannya? Karena COVID-19 ini, anggaran EHRA tahun ini dibatalkan. Ini mungkin maksudnya SSK masih valid, tetapi EHRA tidak valid ya, atau dua-duanya tidak valid. Nanti mohon klarifikasi dari Ibu Rina. Kemudian dari Pak Yulianto, Provinsi Jambi,
apakah ada surat edaran bagi kabupaten kota yang akan melaksanakan studi EHRA sebagai penegasan pelaksanaan kegiatan tersebut? Silakan Pak, cukup jelas Ya. 3 pertanyaan tersebut. Silakan Pak Udin. Ya, makasih. Jadi kalau saya dari bawah dulu, Pak Yulianto Jambi, apakah ada surat edaran bagi kabupaten kota yang akan melaksanakan studi EHRA sebagai penegasan pelaksanaan kegiatan tersebut? Biasanya di dalam tahun mau berjalan itu kan ada surat penetapan dari Dagri, itu ada surat, atau dari Bappenas ada surat penetapan mana-mana yang akan melakukan implementasi, ada daftarnya, termasuk di situ ada provinsi yang akan mendapatkan fasilitasi pendampingan CF, ada yang tidak. Kalau yang tidak, mereka kita himbau untuk melakukan apa. Terus juga ada daftar kabupaten kota yang harus melakukan review. Sebelum review itu harus dilakukan studi EHRA dulu. Saya kira harusnya ada. Kalau misalnya belum mendapatkan informasi itu, ya kita berharap provinsi bisa melakukan hal itu, mengkomunikasikan kepada kabupaten kotanya, karena sebenarnya kan punya daftar itu kan, kita kan punya daftar itu kabupaten-kabupaten mana yang harus tahun ini melakukan studi EHRA, lalu tahun ini ada kabupaten yang harus review, atau tahun ini kabupaten kota yang sudah mulai implementasi. Bahkan di dalam kick-off kita juga ada daftar kabupaten kota tahun depan yang harus melakukan studi EHRA mana, tahun depan yang harus melakukan review SSK mana, itu juga ada di dalam kick-off kita, juga kita informasikan itu. Nah, yang kedua terkait Ibu Rina, Mbak Rina Ayu ini dari Kalimantan Selatan, apabila kabupaten kota yang tidak valid adalah EHRA, bagaimana menyikapi untuk pemutakhiran SSK? Ya, idealnya sebenarnya saya sampaikan tadi bahwa panduan PMM kita ini kita susun sudah sangat komprehensif, sudah intisarinya adalah pengalaman pelaksanaan PPSP selama 10 tahun lebih, itu sudah kayak pengalaman, dan itu kita sarikan di ini. Saya berharap apa yang kita sampaikan di dalam panduan PMM itu ikutin saja. Kalau memang EHRA-nya sudah tidak valid, ya dilakukan studi EHRA kembali sebelum kita melaksanakan tahap-tahap selanjutnya gitu. Ya. Jadi itu. Saya kira bahwa harus melakukan EHRA, terus harus melakukan review SSK, itu juga bagian dari implementasi. Meskipun juga itu tidak mengurangi implementasi sesungguhnya di dalam pembangunan infrastrukturnya untuk skala-skala yang kecil. Itu saya kira itu. Atau mungkin nanti teman-teman bisa nambahin, Pak Iwan mungkin bisa. Yang ketiga ini Pak Anton di Jawa Tengah. Jika kabupaten kota EHRA tidak valid, artinya sudah 2015, berarti sudah 5 tahun lebih nih ya, dan baru akan dilakukan EHRA di 2021, apakah di 2020 dapat melakukan pemutaran? Ya tentunya tidak bisa, ya kita tunggu aja, tunggu aja EHRA-nya kayak apa, tetap ya, karena sekali lagi EHRA ini menjadi dasar untuk kita menyusun atau memutakhirkan atau mereview SSK kita, ya. Apalagi ini sudah 5 tahun lebih ya. Jadi ya kita tunggu EHRA saja ya. Oke, saya kira gitu Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Udin. Mohon pertanyaan berikut ya. Yang pertama dari Bapak Iwan, Jawa Barat. Untuk pendampingan implementasi tahun ini, apakah Pokja Kabupaten Kota harus mendapatkan komitmen KDH untuk sektor persampahan dan air limbah domestik, atau bisa memilih salah satu sebagai prioritas subsektor? Demikian.
Yang kedua dari Bapak Jus Partyati, apakah usulan atau output paket kebijakan pada tahun pertama yaitu M1 dan M3 harus selalu berupa kegiatan fisik? Bisakah output tersebut berupa paket kebijakan non-fisik yang menyasar aspek regulasi, kelembagaan, dan sebagainya? Kemudian Leo dari Kabupaten Landak, tahun 2017 telah melakukan pemutakhiran SSK dan EHRA. Advokasi kepada pimpinan juga telah Pokja sampaikan ke pemimpin, tetapi memang implementasi di lapangan yang kurang maksimal. Bagaimana strategi yang harus dilakukan Pokja? Silakan Pak Udin, ada 3 pertanyaan. Ya. Oke, makasih Pak Iwan. Jadi Pak Iwan Jawa Barat ini, untuk pendampingan implementasi tahun ini, apakah Pokja Kabupaten Kota harus mendapatkan komitmen KDH untuk sektor persampahan? Ya, jadi komitmen kepala daerah itu adalah hasil daripada kita melakukan advokasi pendampingan implementasi. Jadi ya tentunya jangan komitmen dari kepala daerahnya dulu, tapi itu bagian yang akan kita sasar di dalam. Kalau di dalam milestone 1 itu kan adalah mendapatkan komitmen itu. Ya, untuk itu kan ada kegiatan tadi yang saya utarakan, jadi ada kegiatan 1, 2, 3 untuk bisa akhirnya kepala daerah itu bisa memberikan komitmen. Jadi sekali lagi pendampingan implementasi ini ya harus mendapatkan komitmen, tetapi ada caranya, maksud saya gitu. Tidak di awal, tetapi itu bagian rangkaian yang harus kita lalui, akhirnya kita mendapatkan komitmen. Dari setelah mendapat komitmen ini, baru nanti ada paket-paket kebijakan, baru ada apa namanya, kita buat model layanan skala terbatas dan scaling up itu untuk sektor persampahan dan air limbah domestik tentunya ya. Dua-duanya boleh, atau mungkin baru diprioritaskan yang air limbah domestiknya dulu, itu juga enggak masalah. Atau Pokja memilih salah satu, ya sekali lagi kalau idealnya sih dua-duanya, ya. Kalau memang prioritaskan salah satu dulu enggak apa-apa, ya. Dan kedua Pak Bisfar, apakah usulan output paket kebijakan pada tahun pertama M1 milestone 1 sampai milestone 3 harus selalu merupakan tidak harus melakukan kegiatan fisik. Kan tadi saya sampaikan judul di milestone 1 itu bukan fisik karena kita mendapatkan komitmen. Milestone 2-nya itu baru kita paket-paket kebijakan apa yang dihasilkan, yang akan kita lakukan. Di milestone 3 baru skala terbatas fisik itu. Jadi tidak harus fisik, milestone 3 itu harus ada fisik memang, tetapi sekali lagi fisik itu tidak di awal-awal. Yang kedua, sebenarnya dari awal itu fisik yang rutin harusnya bisa tetap langsung dilaksanakan. Artinya apa? Misalnya gini, sambil kita implementasi tahun ini dengan milestone yang akan kita lalui, kan kita punya dana rutin, baik itu yang dari APBN, baik itu yang mungkin dari pusat misalnya DAK, ada hibah, ada mungkin yang dari APBD ataupun dari mitra-mitra kita NGO yang bekerja di wilayah Bapak Ibu, itu bisa kita lakukan. Hanya kalau dengan sistem implementasi dengan sistem milestone ini, kita harapkan memang perencanaannya, intervensinya sudah sangat terarah gitu loh, sudah sangat terarah. Jadi nanti APBD-nya untuk kalau misalnya paket kebijakannya adalah menuntaskan air limbahnya dengan shift limitnya sekian, terus yang layak sekian, itu kan sudah mulai terarah sekali itu. Kita lihat APBD untuk apa, dana desanya untuk apa, terus NGO-nya untuk apa, JISFAK-nya untuk yang mana, sehingga itu jelas. Atau untuk misalnya kebijakannya adalah untuk safety minute-nya misalnya, kita akan ada amnesti tangki bocor, tangki septik bocor, sehingga nanti di situ sudah sangat terarah APBD untuk berapa unit yang akan kita, terus
nanti APBN untuk IPLT-nya kayak apa, untuk armadanya kayak apa, swasta bisa nggak masuk, atau hibahnya untuk berapa unit tangki, DAK-nya untuk berapa unit tangki, misalnya seperti itu. Sudah sangat ya. Yang selanjutnya ya, jadi sekali lagi itu kalau dengan milestone sudah lebih terarah maksud saya. Tapi sekali lagi aspek regulasinya juga harus, sekali tidak semata-mata fisik. Ya, regulasinya kalau belum bisa perda ya Perbu, peraturan bupati, perwali ataupun apa gitu ya, bisa kita lakukan itu. Kelembagaannya kalau belum bisa memisahkan operator regulator, tapi sudah ada bagian di dalam dinas itu yang memang menangani untuk operasionalnya misalnya gitu. Seksi apa misalnya gitu. Kepala seksinya siapa misalnya gitu. Itu juga sudah mulai nih, sambil nanti menuju ke regulasi dan termasuk pemberdayaannya ke masyarakat ya. Yang selanjutnya Pak Leo dari Kabupaten Landak pada tahun 2017 telah melakukan pemutaran SSK dan EKRA. Advokasi kepada pimpinan juga telah Pokja sampaikan ke pimpinan, tetapi memang implementasi di lapangan terasa kurang maksimal. Apa strateginya? Ya, terus terang ajanya ini strateginya adalah harus divalidkan kembali, dikompakkan kembali, digugah kembali Pokjanya. Sekali lagi, kok saya selalu melihat Pokja ini sebagai kendaraan, sebagai rumah untuk berkoordinasi. Kalau di Pokjanya itu bagus, di tataran eselon 3-nya ke bawah, saya yakin kok itu akan mudah. Biasanya tidak bisa nyambung sampai ke atasan itu karena antar OPD, kepala OPD-nya itu belum satu persepsi, sehingga belum bisa meyakinkan kepala daerahnya, pimpinan pertamanya, atau mungkin kita belum berhasil untuk meyakinkan Pak Sekdanya, yang ini menjadi ujung tombak juga gitu. Sekali lagi strateginya gimana? Ya kompakan kembali Pokjanya, OPD-OPD-nya itu kompakan kembali satu visi. Jadi kalau nanti Pak Sekda nanya ke OPD ini satu sama. Iya Pak ini penting Pak. Oh iya Pak ini penting Pak gitu. Begitu dibawa ke wali kota bupati juga sama. Saya kira gitu. Sambil benahi, hidupkan kembali semangat Pokja itu. Ya, saya kira begitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Udin. Ya. Memang EHRA ini selalu menjadi pertanyaan dari waktu ke waktu. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu sekalian, sebenarnya persoalan EHRA juga dibahas di dalam PMM dan panduan fasilitasi pembangunan sanitasi permukiman. Jadi dari sisi siklus ya, bukan dari sisi metodologi dan sebagainya. Memang ada pertanyaan, kalau siklus yang paling ideal itu di tahun N itu EHRA, kemudian penyusunan atau pemutakhiran SSK di tahun N+1, artinya langsung implementasi, itu yang ideal. Tetapi ada situasi di mana, dan ini diakomodasi di panduan, di mana kabupaten kota ingin EHRA dilakukan bersama dengan pendampingan implementasi atau pemutakhiran bahkan. Itu bisa saja Bapak Ibu sekalian, yang penting Bapak Ibu perhatikan siklusnya. Kapan hasil EHRA itu harus dimanfaatkan di SSK dan di pendampingan implementasi SSK tersebut. Jadi sekedar mengingatkan, kalau di SSK hasil EHRA itu sangat dibutuhkan pada ketika menentukan area berisiko, dan ketika untuk mendampingkan implementasi EHRA itu bisa dimanfaatkan ketika ingin melakukan intervensi pada milestone 2, yaitu prioritasi entah itu kawasan atau komunitas. Begitu ya. Pak Udin, berikut ada 2 pertanyaan lagi, sebenarnya cukup banyak datanya ini, tapi kita address dulu 2, Bapak. Ya. Yang pertama dari Ibu Hilda dari PFI Jawa Barat. Bagaimana kalau kabupaten kota yang tahun ini mestinya masuk di M4, namun beberapa anggaran yang semestinya terimplementasi di tahun ini banyak yang dipangkas karena COVID. Atau M4 bisa dilaksanakan di tahun depannya, maksudnya kalau untuk konteks dia di tahun N+2. Kemudian dari Pak Samsul Huda, PNTB, apa ada pengaruh pendampingan implementasi untuk mendapatkan komitmen KDH bersama dengan Pilkada? Jadi memanfaatkan momen Pilkada, karena pada saat
Karena pada surat terkait verifikasi lokasi implementasi tidak menjadi kriteria bagi provinsi untuk menentukan lokasi implementasi. Ya kan Pak Udin, ada 2 pertanyaan. Ya, Bu Hilda, Jawa Barat. Jadi ya bagaimana? Ya saya pikir gini Bu, kita nggak usah terlalu khawatir. Ya sayang sih memang dengan dengan anggaran yang sudah ada, begitu kita ada wabah COVID-19 ini sehingga mengalami pemangkasan atau pengurangan, sehingga apa yang harusnya kita lakukan fisik itu bisa kita lakukan, ternyata tidak. Tapi tidak apa-apa. Justru terus terang saja kalau Ibu dan teman-teman bisa memanfaatkan sekali lagi bahwa isu COVID-19 ini pencegahan tidak akan bisa efektif tanpa sanitasi dan air minum. Kalau kita lihat di dalam tayangan TV, setiap Pak Presiden, Pak siapapun, Pak Dokter, Bu Dokter, ataupun siapapun Ketua BNN, BNPB ya, itu yang untuk bencana itu, selalu ngomong bahwa jangan lupa stay di rumah, cuci tangan pakai sabun, dan macam-macam berperilaku hidup bersih dan sehat. Itu adalah sanitasi banget lah pokoknya. Jadi itu. Nah, bagaimana bisa jadi tetap ada pemotongan, tetapi pemotongan tidak terlalu drastis sekali gitu. Masih ada. Kenapa? Kalau kita bisa memanfaatkan itu sebagai satu advokasi, tanpa ini kita tidak bisa. Ya, tanpa pencegahan itu tidak bisa. Kalau memutus mata rantai salah satunya dengan lockdown tadi supaya tidak ini. Tapi begitu untuk mencegah itu pasti sanitasi banget. Nah, kalau terpaksa sudah dipotong ya sudah maksimalkan ada yang ada. Ya, yang ada. Ya mungkin kita yang tadinya kita bisa membangun infrastruktur fisik seperti ini ternyata yang bisa terbangun hanya ini. Tapi di situ ada peluang untuk kita mematangkan yang non fisiknya. Yang kedua tahun depan bisa ya. Atau mungkin kita ya manfaatkan potensi-potensi resource yang tidak dari pemerintah, misalnya tidak dari pemerintah dulu, misalnya gitu, menggalang dari non pemerintah ya, gitu ya. Ya, terus lalu Pak Samsul Huda dari PFI NTB, apa ada pengaruh pendampingan implementasi untuk mendapatkan komitmen kepada? Nah, pastinya ada dengan kepala daerah. Ya, memang harusnya diidentifikasi, harusnya yang akan kita pilih, yang kita akan dampingi di dalam Di dalam implementasi ini harusnya kabupaten kota yang tidak dalam status mau pemilihan gitu idealnya. Tapi kalau itu juga sudah kepilih adalah memang yang besok tahun ini, ya salah satunya adalah advokasi kita berikan isu-isu sanitasi itu untuk menjadi salah satu campaigns. Dan sekali lagi banyak sekali wali kota, bupati atau gubernur yang sukses itu karena memang dia peduli dalam sanitasi ini, karena ini urusan wajib daerah dan ini adalah urusan dasar. Jadi harusnya yang dasar-dasar dulu. Dan kalau bicara keperpihakan kepada masyarakat bawah atau masyarakat kecil atau masyarakat miskin, ya sanitasi ini. Karena kalau yang sudah kaya masih di dalam perut aja sudah disiapkan sanitasi di rumah dengan baik. Tapi bagaimana kalau masyarakat miskin itu sudah tua, udah mau meninggal, udah sepuh aja, ingin BAB yang enak aja tidak. Nah sekali lagi ini adalah sebenarnya isu sanitasi akan selalu relevan untuk kita jadikan advokasi. Jadi tidak usah terlalu khawatir bahwa dengan akan pemilihan itu menjadi kendala. Tidak, saya kira tidak. Ya, hanya nanti ada jadi hanya nanti sedikit akan mengulang seandainya yang petahana tersebut misalnya tidak menang misalnya gitu, kita harus advokasi kembali. Hanya itu saja kerugiannya. Tapi tidak usah merasa sia-sia bahwa untuk mengadvokasi orang, mengadvokasi beliau-beliau itu tidak ada sia-sianya. Beliau tidak mau jadi juga beliau bisa menjadi inspirator di daerahnya masing-masing. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Udin.
menarik sekali apa yang disampaikan Pak Udin. Sebenarnya situasi semacam ini justru bisa kita manfaatkan menjadi momentum kira-kira sebagai apa memulai lagi atau menggerakkan lebih cepat pembangunan sanitasi di daerah gitu. Khususnya dari konteks kontribusinya terhadap pencegahan penyakit kira-kira demikian. Bapak Ibu sekalian, kita masih punya cukup waktu kira-kira 30 sampai 35 menit ya untuk pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Silakan jangan ragu-ragu menyampaikan kepada Ibu Leni atau kepada host ya. Baik, ini Pak Udin sudah muncul dua pertanyaan. Iya. Monggo. Dari Ibu Luis Angela, Provinsi Bali. Mohon tips, ini untuk minta tips bagi Balai dan PFI untuk secara praktis melaksanakan kegiatan per milestone di tengah pandemi Corona. Apa harus dilakukan pertemuan tatap muka antar OPD atau via Zoom? Bagaimana? Nah, ini mungkin tips dan pengalaman yang kita pakai, mungkin mana yang lebih efektif. Kemudian dari Juliansi, PFI Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota Waringin Timur tahun ini ada Pilkada Bupati tahun ini ya, 2020. Apakah untuk komitmen kepala daerah nanti kita menggunakan komitmen kepala daerah yang lama atau yang terpilih yang baru? Ini mungkin maksudnya visi. Silakan Pak Nudin. Iya, makasih. Saya dari bawah dulu. Pak Juliansi atau Mbak Juliansi, saya nggak tahu. Ya, Kalimantan Tengah. Jadi sekali lagi barusan saya sampaikan menjawab pertanyaan teman terdahulu bahwa advokasi ya kalau yang sekarang untuk mendapatkan komitmen ya bupati yang sekarang ya. Kebetulan ini adalah bupati ini adalah ikut pilkada kan begitu, itu pilkada. Ya harusnya yang sekarang kalau terpilih yang Kabupaten Kota Waringin yang harus kita dampingi ya sekarang itu harus bupatinya harus kita advokasi untuk bisa menghasilkan komitmen kepada daerah. Ya seandainya nanti dipilih kembali kan kita tinggal melanjutkan ini. Kita optimis saja, tinggal melanjutkan ini. Tetapi kalau nanti kepala daerah atau bupatinya tersebut nanti ternyata ganti yang baru, ya mau tidak mau, ya harus kita advokasi kembali. Tetapi kita sampaikan sudah ada komitmen ini, dan komitmen ini sudah melalui tahap-tahap ini, misalnya gitu. Tahap-tahap ini. Saya kira kalau kita bisa melakukan advokasi dengan baik, pasti akan melanjutkan. Pasti punya hati nurani yang melanjutkan. Kan kalau itu berhasil juga akan menjadi nilai poinnya bagi bupati yang baru. Jadi tetap dilakukan advokasi dengan tentunya kita harus pandai-pandai, tidak cukup pandai, tetap pandai saja tidak cukup maksud saya. Harus pandai-pandai menyampaikan, membawakan bahwa ada program pemerintah yang bagus sekali yang terkait dengan urusan wajibnya daerah, misalnya gitu, dengan SPM seperti ini. Kita ingin sampaikan begini-begini. Apakah kalau Bapak bagaimana Pak, ini apa masih ada perlu yang diperbaiki yang mana gitu. Jangan advokasinya ini Bapak dulu sudah begini. Biasanya akan ada penolakan ya. Pandai-pandailah kita menyampaikan itu dan sampaikan kita coba lakukan ini apakah ada perlu yang diperbaiki Pak, ada yang perlu ditambah dan macamnya misalnya gitu. Itulah pandai-pandainya nanti harus ini ya. Jadi itu harus dilakukan kembali. Jadi supaya komitmen itu tetap terjaga. Bu Luis Angela dari Bali, terima kasih atas pertanyaannya. Tip bagi Balai dan PFI untuk secara praktis melaksanakan kegiatan per milestone di tengah Corona. Ya, saya kira ada baiknya saya sampaikan bahwa untungnya kita di pusat di PMU-PIU itu jauh-jauh hari sudah kita coba untuk distance learning dengan pembelajaran jarak jauh. Kita waktu itu belum tahu kalau akan ada seperti ini. Tetapi ternyata ini terjadi dan sehingga kita tidak terlalu gagap. Jadi saya kira pertemuan tatap muka pastinya tidak diperkenankan dengan skala yang model sekarang ini. Saya nggak tahu kalau di Bali, kalau masih diperkenankan silakan, tetapi kalau tidak kita harus bisa memanfaatkan sekali lagi IT. Dan ini sangat mudah kok. Kita dengan
Webzone kita pertemuan itu atau Skype dan macamnya itu silahkan ya. Untuk dokumentasinya juga sangat mudah. Misalnya nanti ini setelah sesi ini selesai kan nanti akan ada rekaman atau notulensi kalau kita dulu ya, itu apa yang sudah kita lakukan. Yang kedua juga bisa kita dokumentasikan foto bareng, dan tayangan-tayangan kita itu juga bisa diupload, bisa di macamnya. Saya kira suka tidak suka, mau tidak mau kita harus memanfaatkan IT. Kita harus memanfaatkan IT. Orang bilang kalau kita tidak menguasai bahasa Inggris kita tertinggal 3 langkah. Tapi kalau kita tidak menguasai IT, kita tertinggal 27 langkah. Jadi mau tidak mau, suka mau tidak suka, pekerjaan kita, kehidupan sehari-hari kita akan sangat mudah dan terbantu kalau kita bisa memanfaatkan IT. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Udin. Kita bisa lanjut ke pertanyaan berikut. Sekadar informasi Bapak Ibu sekalian, materi-materi nanti bisa diunduh di kanal e-learning ya seperti biasa. Juga Bapak Ibu kalau mau berdiskusi silakan di kanal forum ya. Bisa juga melalui forum untuk saat ini bisa melalui kanal di Nawasis, kanal forum di Nawasis. Ada 2 pertanyaan Pak Udin dari Pak Iwan Harwidian, kali ini yang dari Kalimantan Timur. Iya. Apakah bentuk atau bukti bahwa telah mendapatkan komitmen baik kepala UPD dan kepala daerah? Misalkan apakah berupa surat komitmen yang bertanda tangan dan sebagainya. Jadi sebetulnya indikatornya apa kira-kira gitu Pak. Bagaimana jika tahun ini merupakan tahun terakhir kepemimpinan kepala daerah? Ini memang hal-hal yang sangat-sangat situasional. Kemudian yang kedua dari Ibu Dwi Udayani, Kota Bogor. Jika terjadi kegagalan pada M3 untuk uji coba model layanan skala terbatas, apakah uji coba akan diulang sehingga akan mempengaruhi proses selanjutnya di M4? Silakan Pak Udin. Terima kasih. Ya, Pak Iwan Harwidian, Kalimantan Timur. Ya, buktinya bahwa mendapatkan komitmen kepala OPD atau wali kota bupati, ya salah satunya dukungan. Komitmen kan dukungan. Jadi kegiatan-kegiatan, rangkaian milestone kita, almanak yang akan kita lakukan, rencana-rencana kita yang dilakukan itu dapat dukungan dan persetujuan kalau kepala OPD yang mendukung itu. Jadinya usulan-usulan itu ya didukung dan disetujui kan begitu. Kalau kepala daerah ya tentunya bentuk komitmennya di samping surat itu sebagai formalnya, tapi yang jelas apa yang diusulkan kawan-kawan di Pokja akan melakukan ini dan itu untuk mencapai target itu, untuk bisa memenuhi target-target yang diberikan oleh provinsi, itu bisa didukung kan begitu. Secara gampangannya kalau di kabupaten bupati wali kota itu APBD-nya itu memang ada untuk ke sana gitu. APBD-nya untuk ke sana. Yang kedua juga kabupaten kota itu juga menyampaikan usulan-usulan atau memanfaatkan peluang-peluang skema-skema pendanaan support dari pusat untuk air minum, untuk sanitasi ini. Jadi kan banyak program-program baik itu misalnya program kita PPSB ini didukung, ada Pokja teranggarkan untuk rapat-rapat koordinasi. Terus usulan-usulan OPD untuk ke pusat, ke provinsi juga didukung, mengusulkan ke provinsi, termasuk bagaimana meminta bantuan keuangan provinsi untuk membantu memenuhi gap pendanaan yang ada di daerah untuk mencapai target-targetnya, lalu memanfaatkan reses yang dari pusat, memanfaatkan reses dari lain, zakat, infak, sedekahnya juga bisa dimanfaatkan ke sana, atau mengakses hibah-hibah misalnya yang dihibah-hibah dari pusat, DAK-nya dimanfaatkan dengan baik, dana desanya dimanfaatkan dengan baik untuk program kita ini gitu. Ya, saya kira itu salah satunya. Jadi
tidak cukup dengan surat saja. Ya, bentuknya itu. Nah, memang nantinya sekali lagi wali kota bupati itu setelah mungkin oke saya dukung ini, ya kita harus bisa menyodorkan program-program real, program-program yang real nyata dan daya ungkitnya bagus, yang strategis itu. Kita harus menyadari setelah oke, ini saya dukung, saya kepengen warga saya mendapatkan akses sanitasi begini-begini, tahun sekian harusnya begini-begini. Nah, itu harus kita terjemahkan lagi menjadi kegiatan program kita. Gitu. Ya. Saya kira begitu Pak Iwan dan Bu Dwi, Pak Dwi atau Bu Dwi ini. Demikian Pak Iwan moderator. Terima kasih Pak Udin. Kemudian dari host, masih ada pertanyaan kah dari kawan-kawan yang lain? Ada dua Pak, pokoknya masih sangat banyak, masih banyak isu. Sebenarnya kita juga masih punya beberapa pertanyaan yang belum kita address. Pertama dari Pak Arif Prayadi, Nusa Tenggara Barat, Sumbawa Barat ya. Bagaimana tahapan proses untuk kabupaten mengusulkan program implementasi BPSP dengan kondisi existing kabupaten kota? 1. IPLT tidak berfungsi atau belum ada. 2. Kelembagaan pengelolaan air limbah domestik belum terbentuk, termasuk perbubnya. 3. Pemutakhiran SSK terakhir 2016, jadi belum review lagi. 4. Data EHRA belum review atau update. Jadi mohon bagaimana bisa terlibat di program BPSP Pak, program implementasi dengan kondisi tersebut Pak. SSK tidak berlaku, SSK akan berakhir 1 tahun lagi, EHRA sudah tidak diupdate, belum ada kelembagaan ALD, dan tidak ada IPLT atau tidak berfungsinya IPLT. Kemudian dari Pak Rinaldi, PFIDIY, pada awal tahun 2020, Februari, kabupaten yang telah melaunching suatu kegiatan atau kebijakan terkait persampahan yang programnya menjalin kerjasama dengan institusi lain dalam penanganan persampahan, apakah hal ini bisa menjadi salah satu bagian dari program implementasi tahun 2020? Kalau tidak salah ini Bantul ya, Kabupaten Bantul dengan kebijakan atau gerakan Bantul Bersih dari Sampah tahun 2020. Apakah ini bisa terintegrasikan dengan program implementasi tahun 2020 ini? Demikian Pak Udin. Ya, oke. Saya akan coba Pak Rinaldi dari PFIDIY. Saya kira bisa. Kalau jawaban singkatnya bisa, ya. Bukankah subsektor persampahan ini menjadi salah satu dari sektor persampahan yang harus kita selesaikan, ya. Ya masukkannya aja, diinternalisasikan saja. Itu ya. Justru itu sudah ada komitmen, tinggal peta jalannya untuk menuju ke sana itu kayak apa gitu, ya. Itu saya kira itu bagus. Bahkan kalau memang di kabupaten tersebut itu yang menjadi sasaran utamanya, ya itu harus kita dukung. Terus kira-kira yang lain apa yang bisa kita angkut di dalam gerbong itu. Tapi yang tidak kalah penting juga Pak Renaldi, bahwa subsektor air limbahnya itu tidak kalah penting, karena disitulah sebenarnya SPM-nya gitu. Jadi kalau sampahnya sudah oke, tetap dilanjutkan. Jangan lupa saudaranya yang satu ini, saudara tuanya ini, air limbahnya ini, karena itu yang menjadi urusan wajib daerah, urusan dasar dan wajib daerah itu, yang air limbahnya ini, ya. Jadi itu masukkan aja ke sana. Kalau sampahnya sudah, ya tinggal sampahnya masukkan saja. Tetapi yang tidak kalah penting itu yang air limbahnya. Ya, nggak apa-apa. Itu salah satu model yang perlu dikembangkan bersama dengan institusi lain ini. Hanya yang jelas nanti pembagiannya itu jelas, dan peran-peran itu kita menyadari betul bahwa sektor persampahan, subsektor persampahan, subsektor air limbah itu kan tidak bisa ditangani oleh satu institusi saja, di dalam pemerintah daerah, bahkan di pusat juga. Jadi itu sadari betul, makin banyak kita ajak kerjasama, ya makin
banyaklah beban itu bisa kita bagi menjadi tanggung renteng gitu. Yang selanjutnya Pak Arief Priyadi untuk NTB. Nah, saya tadi menyampaikan bahwa di dalam panduan PMM kita itu sangat lengkap. Coba Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali kawan-kawan, Bapak Ibu pelajari kembali PMM-nya dan petakan kita masuk dalam kategori yang mana, kabupaten kota yang akan kita dampingi, yang akan kita dampingi itu kita masuk kriteria yang mana, kan ada 1, 2, 3, 4. Satu, kabupaten kota yang belum ada RH-nya, belum ada SSK-nya, sudah ada RH-nya, SSK-nya tapi sudah tidak valid misalnya gitu. Yang kedua, RH-nya sudah tidak valid tetapi SSK-nya masih, itu coba itu. Lalu di situ ada intervensi apa yang harus dilakukan di masing-masing karakteristik kabupaten kota itu, coba. Karena tentu saja PMM kita itu menurut kita sudah cukup komprehensif, meskipun masih ada kelemahan-kelemahan tentunya tidak lepas dari itu, tetapi ini sudah kita dokumentasikan, kita tulis dari pengalaman 10 tahun lebih kita melaksanakan program PPS ini. Yang kedua, program implementasi PPS dengan kondisi existing kabupaten kota, satu, IPL-nya tidak berfungsi, belum ada. Nah, tentunya ya kelembagaan pengolahan itu juga belum terbentuk, termasuk perbubnya, pemutaran kesehatan. Nah, sekali lagi, kalau yang sifatnya administrasi, silahkan. Itu seperti pemutaharan kita lakukan seperti apa yang sudah kita sampaikan di dalam PMM kita. Kalau kita kondisinya masuk kriteria kabupaten ini, maka intervensinya tahun ini begini, tahun depan begini, itu sudah ada. Yang kedua, terkait dengan yang IPLT dan tidak berfungsi, ya tentunya ini harus ketidak berfungsinya itu kayak apa? Apakah memang tidak ada yang memanfaatkan karena tidak ada yang nyedot buang ke sana, atau rusak? Sebenarnya ada tetapi rusak, atau memang sebelumnya karena tidak ada yang membuang ke sana itu memang tidak ada yang disedot karena tidak ada program misalnya gitu. Nah, itu kan harus dilihat kembali kalau yang kayak gitu. Apakah dalam waktu dekat kabupaten, ya? Mohon maaf Pak Udin, mungkin ada yang terlewat dari pertanyaan Pak Arief Prayadi ini. Sebetulnya pertanyaannya, bagaimana proses pengusulan terlibat ikut dalam program implementasi BPSP dengan 4 kondisi tersebut? Mungkin maksudnya apakah bisa mengajukan surat langsung ke pusat atau seperti apa prosedurnya? Oke. Kalau yang itu kalau yang itu, makasih Pak Iwan diingatkan. Jadi prosesnya tentunya sekali lagi nanti ini akan, kalau provinsinya itu masuk dalam provinsi yang didampingi, yang 10 provinsi itu, maka sebenarnya itu kalau mau mengusulkan bukan ke pusat tetapi ke provinsi. Tetapi sekali lagi nanti yang menentukan provinsi. Jadi begitu Pak Arief, ya. Jadi begitu. Jadi provinsi nanti. Nah, untuk bisa mendapatkan pendampingan. Kalau memang tidak, ya bisa dengan mandiri, ya. Mandiri kan kita juga, provinsi juga kita harapkan ada PF, ada menyiapkan PFI sendiri, nanti lalu yang kalau NTB kan ada. Kalau yang kabupaten kota silahkan, kalau tahun ini belum dapatkan pendampingan karena satu tahun hanya 2 kabupaten kota, maka bisa mempersiapkan untuk tahun-tahun ke depan dapatkan pendampingan sambil mungkin membenahi apa yang menjadi persyaratan. Yang kedua juga tidak salah kalau kabupaten kota juga meng-hire fasilitator kabupaten untuk membantu Pokjanya untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan ini sebelum mengusulkan untuk minta didampingi. Saya kira begitu. Baik Pak Udin, terima kasih, menarik. Jadi prinsipnya usulkan peminatannya kepada provinsi, untuk provinsi melanjutkannya ke pusat. Tetapi jika memang ingin mandiri, sampaikan juga ke provinsi bahwa kami akan mandiri. Kira-kira demikian. Pak Udin, ada satu pertanyaan yang tadi terlewatkan, belum terjawab secara penuh.
yaitu Ya, dari Ibu Dwi Udayani. iya. Jadi misalnya ada satu kabupaten kota ketika harus mengerjakan M1, M3, Iya. mereka hanya berhasil sampai di M2 karena barangkali memang uh, anggarannya belum secure karena memang di Iya. tengah perjalanan tahun. Nah, bagaimana apakah itu mempengaruhi proses di M4? Apakah langsung ketika di tahun N+1 tersebut sebetulnya M3 dan M4 itu sama, hanya perbedaan skalanya saja. Silakan Pak Udin. Iya. Intinya apakah bisa diulang gitu ya Pak Iwan ya? Ya, apakah ngerjain M3 atau langsung M4? Toh itu kan sebetulnya kan sama jenis Sama, pekerjaan. betul. Saya Bedanya kira sih, skalanya. ya, saya kira sih bisa nanti ya dilihat aja kalau di M3-nya masih belum belum baik baik benar gitu. Tapi pada prinsipnya yang namanya pilot itu kan harusnya skala kecilnya itu harus berhasil kan begitu kan. Sebelum kita pastikan nanti kita di skala besarnya itu kita lakukan. Karena kalau di skala kecilnya itu pun belum secure benar, akan banyak kendala maksud saya Ya. di skala besarnya. Tapi nggak apa-apa, dengan catatan kita bisa identifikasi apa-apa yang harus diperbaiki di dalam yang M3 ya, M3 yang belum tadi, yang Iya, belum M3-nya nggak kegagalan tercapai. itu kan ya mungkin bisa saja, mungkin jangan terlalu masif dulu, skalanya lebih dari yang M3, tapi dengan intervensi kegagalan, identifikasi kegagalan tadi dan intervensinya apa gitu. Untuk itu saya kira gitu. Ini kan sekali lagi pada program ini adalah program pembelajaran. Jadi kita berharap pastinya tidak akan semua seragam gitu loh. Nah, ada yang kondisinya ternyata di M3-nya yang harusnya mulus karena pilot, ternyata ada juga yang tidak tuntas gitu kan. Nggak apa-apa, itu pembelajaran. Dan tolong itu juga nanti kita bisa dapatkan itu Pak Iwan, kita bisa dapatkan sehingga nanti kalau ada hal yang sama di kabupaten kota lain, kita bisa belajar dari misalnya yang dilakukan Kota Bogor gitu. Menurut saya lanjut saja sambil memperbaiki yang gagal-gagal tadi kita perbaiki, kita tuntaskan kembali gitu. Program itu tetap harus berlanjut lah, layanan ini meskipun dengan model kayak apapun gitu. Ya, mungkin begitu Pak Iwan. Terima kasih Pak Udin. Kita ke proses selanjutnya. Dari Pak Agus Sarwo, PFI Jawa Tengah. Wah, ini pertanyaan yang banyak ya. Terkait dengan akses layanan dalam menyusun LSS. Nah, sekarang istilah LSS itu sudah diperbaiki menjadi bab 2 SSK atau perbaikan data dari bab 2 SSK bergantung dari status kotanya apakah S2 atau S3. Nah, terkait dengan akses layanan dalam menyusun data pada bab 2 SSK, pengalaman tahun sebelumnya untuk mengisi instrumen SSK, Pokja menggunakan web STBM. Oh, ini maksudnya dari sisi input Pak untuk akses barangkali ya. Melihat kondisi sekarang ini, apakah data di web STBM sudah disesuaikan? Kapan data tersebut selesai dan bisa diakses? Kalau belum selesai, data apa yang bisa digunakan untuk mengisi akses layanan di kabupaten kota? Jadi kalau data di STBM tidak bisa diakses, pakai data apa kabupaten kota? Itu yang pertama. Yang kedua, dari penjelasan slide diketahui bahwa untuk kabupaten kota yang EHRA dan SSK-nya tidak valid, maka tahun N dilakukan EHRA, N1 pemutakhiran SSK. Maksudnya pemutakhiran artinya juga implementasi. Bila mana EHRA dan pemutakhiran SSK dilakukan pada tahun N+1 secara bersamaan, ya, mohon penjelasan terkait bagaimana skenario-nya kira-kira demikian. Mohon penjelasan terkait skenario fasilitasi implementasi jika EHRA dan pemutakhirannya bareng Pak. Tadi sedikit sudah dijawab sebetulnya, ada syarat-syaratnya. Kemudian yang nomor 3, EHRA sendiri dilakukan dengan sampel 40 rumah tangga per desa. Dengan kondisi COVID-19 ini, hampir tidak mungkin dilakukan survei primer. Bagaimana pusat
menyikapi hal ini terkait pemutakhiran studi EHRA. Demikian Pak Udin, silakan. Oke, terima kasih. Yang pertama, melihat kondisi sekarang tidak ada data di web SDPM. Kondisi sekarang ini apakah data di web SDPM sudah disesuaikan? Kapan data tersebut selesai dan bisa diakses? Kalau belum selesai, data apa yang digunakan untuk mengisi akses layanan kabupaten kota? Ya, kalau tidak ada itu, saya juga nggak tahu. Saya belum mengakses web SDPM kembali. Tetapi kalau memang tidak sifatnya ini kan tahunan, mungkin STPM yang terakhir bulan apa bisa diakses itu? Apakah datanya akan berbeda dengan yang sekarang ini? Atau kalau tidak, ya oke, bisa memakai akses sanitasi kita, memakai data dari dari BPS ya. Dari BPS itu bisa kita pakai itu. Yang kedua, dari penjelasan slide diketahui bahwa yang pertanyaan kedua itu sebenarnya sudah ada di dalam slide saya. Saya kira nanti dilihat kembali saja, Pak Agus, ini dilihat kembali saja untuk slide bagaimana kalau tahun ini dilakukan EHRA, tahun depan itu N+1-nya pemutaran SSK. Sebenarnya pemutaran SSK itu juga bagian dari implementasi. Bila mana EHRA dan pemutaran SSK dilakukan pada tahun N+1 secara bersamaan, mohon penjelasan. Saya kira itu nanti tinggal, mungkin Pak Agus agak sedikit. Kalau saya ideal aja Bu. Kalau ketinggalan waktu saya menyampaikan slide ini, nanti dilihat saja. Saya kira sudah jelas di situ, di detailnya, pendetailnya itu. Lalu yang ketiga, EHRA sendiri dilakukan dengan sampel 40 rumah tangga per desa. Dengan kondisi COVID-19 ini hampir tidak mungkin dilakukan survei primer. Bagaimana arahan pusat? Nah, saya kira ini memang kita waktu itu belum mengantisipasi. ingat pesan Ibu kan? Tapi bisa juga sebenarnya bisa tidak harus mengunjungi ya. Tapi kita bisa pastikan coba berkoordinasi dengan kawan-kawan di dinas kesehatan ya, nanti dengan kawan-kawan sanitarian terutama. Kira-kira desa misalnya di kecamatan A, desa B misalnya gitu, diambil 40 orang. Nah, sampel 40 orang itu siapa saja yang akan kita wawancari. Kalau normal kan kita datangi tapi kalau karena COVID ini ya sebenarnya bisa kita wawancara lewat, sekali lagi kita pakai IT, telepon kan, kita bisa dengan telepon, hanya kita tidak bisa mengklarifikasi lihat kondisi infrastrukturnya itu, tapi tidak masalah, kita kan bisa tanya misalnya 40 itu salah satunya Pak Agus misalnya. Pak Agus kan kita bisa tanya dengan panduan kuesioner kita tanyakan berapa orang yang ada di rumah, kepala keluarganya siapa, terus apakah sudah punya pejabat dan macamnya, itu kan bisa kita pandu dengan itu. Hanya yang kelemahannya kita tidak bisa verifikasi ke lapangan. Saya kira semua bisa ada penyelesaian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyudin. Tentang yang nomor 2, kalau EHRA apakah bisa dilakukan bersama dengan pemutakhiran? Idealnya untuk yang S1, Bapak Ibu, mohon lihat di panduan lagi, yang tidak punya atau belum pernah punya SSK dan EHRA, siklusnya EHRA dulu, kemudian SSK termasuk implementasi. Tapi jika sumber dayanya lengkap dan memang tanda kutip memaksa, dapat saja, tapi jaminannya adalah pencapaian milestone 1 itu ada bulan Mei. Nah, itu hasil EHRA harus sudah bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena M2-nya itu menyangkut intervensi atau prioritasi, itu sudah harus EHRA bisa dipakai. Kemudian di dokumen SSK-nya sendiri, area berisiko, dia akan menginput pada penentuan area berisiko. Demikian, Pak. Baik, Bapak, Ibu sekalian, waktu kita sebenarnya tinggal
berapa ini? Tinggal 7 menit. Tinggal 7 menit. Sekadar mengingatkan Bapak Ibu sekalian, ini adalah kabupaten kota yang akan mendapatkan pendampingan di tahun 2020. Kalau kita lihat validitas atau keberlakuan SSK, sebetulnya ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kabupaten kota yang SSK-nya harus dimutakhirkan tahun 2020. Jadi kondisinya itu, Bapak Ibu, itu adalah S2. Yang lain itu adalah S3, masih valid. Memang ada yang 2016 itu mungkin perbaikan datanya akan lebih kental. Tapi yang di tahun 2015 itu adalah kabupaten kota yang selain melakukan fasilitasi implementasi SSK juga memutakhirkan SSK. Ada 7 kabupaten kota. Ini listnya, Bapak sekalian. Silakan sekali lagi, awalnya adalah mengakses atau membaca status kabupaten Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu dampingi. Ini di S1, S2, S3, atau S4. Nah, S4 itu adalah indikasinya adalah kabupaten kota yang tahun 2019 kemarin itu sudah berhasil mencapai milestone 1 sampai milestone 3, atau dalam hal tertentu sudah sampai milestone. Demikian. Silakan ada pertanyaan lain, tapi waktu kita memang tinggal 7, mungkin maksimum 6 menit gitu. Silakan, Mbak. Sudah cukup kali Pak Iwan. Iya, baik. Aduh, masih ini tadi sudah dijawab. Nah, ini terakhir, Mbak. Moga ini terakhir, Pak Udin, moga-moga ini terakhir. Dari Pak Joni MS, Mataram, barangkali ya, Mataram. Dalam masa jabatan Bupati, terkadang pengelolaan sampah dan pengelolaan air limbah domestik belum menjadi prioritas. Ya. Dalam arah kebijakan daerah, apakah ada tahapan baku untuk advokasi ke pemerintah dalam konteks bagaimana memprioritaskan 2 subsektor sanitasi tersebut, Pak Udin? Silakan, Pak. Makasih Pak Joni. Mataram, Mataram itu adalah salah satu champion kita, ya, karena Mataram itu Mataram itu termasuk pengurus juga di dalam Makopsi, dan kalau kita lihat enabling environment-nya di NTB itu sangat bagus sekali, mulai dari gubernurnya dengan Basno-nya, program Basno-nya, bahkan horizontal learning kemarin Akopsi juga ada di Sumbawa Sumba Barat Daya ya. Ya, itu Sumba Barat Daya atau ya pokoknya di itu ya. Saya pikir dalam masa jabatan Bupati terkadang pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah domestik belum menjadi prioritas. Nah, bakunya ya intinya sebenarnya adalah bagaimana advokasi baku itu kalau kita bisa menyodorkan data-data real terkait dengan isu air limbah domestik dan sampah ini kepada Bupati. Kondisinya kayak gini existingnya, kalau tidak ditanganin akan begini-begini, ini menjadi bagian urusan wajib daerah yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan ya kepala daerah. Ini urusan wajib daerah, ya salah satunya yaitu harus ini kan SPM masuk. Nah, itu yang kedua, kalau tidak ditangani maka konsekuensinya akan begini-begini, baik itu dari kesehatan, konsekuensi itu bisa dari kerugian masyarakat, kerugian Pemda, dan bisa tuntutan terhadap kepala daerah karena memang sudah diamanatkan untuk itu, misalnya kayak gitu. Jadi tahapan bakunya ya melalui yang saya pikir yang dengan tadi milestone tadi loh, itu sebenarnya tahapan baku. Kita satukan persepsi di Pokja, satukan persepsi di kepala OPD, satukan persepsi sampai ke Sekda sebagai ketua Pokjanya, lalu baru kita kalau sudah satu persepsi, satu pemahaman melihat sanitasi itu seperti ini,
urusan wajib daerah yang harus ditangani. Nah, bahkan APBD-nya pun harus dialokasikan cukup gitu sebelum ke yang lain, dan itu juga ada peraturan Menteri Dalam Negerinya, itu baru dibawa ke bupati atau wali kota. Kalau tahapan baku di Pokjanya, hariannya, lalu di OPD-nya juga belum satu pemahaman, sekdanya sebagai ketua Pokja juga belum paham dengan ini, ya akan sulit kita ke kepala daerah. Saya kira tahapan bakunya begitu. Ya kalau materinya ya kita siapkan, ya ada EKRA, ada SSK, ada ini tuh semua kan mencakup isu substansinya. Tetapi kalau tahapannya yang harus disiapkan adalah Pokjanya, ketua OPD-nya, sekdanya, baru dibawa ke sana. Nanti kalau bupatinya sudah oke komitmen, tapi belum mendapatkan dukungan komitmen dari legislatif, lah kita lakukan advokasi kepada legislatifnya. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, Bapak Udin, Bapak Ibu sekalian, waktu kita sudah habis. Ini memang 2 jam rupanya tidak cukup. Sebenarnya 2 jam kurang tidak cukup untuk mengentertain sesi ini. Memang ini adalah salah satu core dari bisnis kita di tahun 2020. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Pak Wahanuddin, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, teman-teman. Kita beri aplaus pada beliau. Tapi bagaimana beri aplausnya ya? Terima kasih Pak Udin. Moga-moga bisa hadir lagi di forum ini. Bapak Ibu sekalian, sekedar mengingatkan, ada beberapa pengumuman dari Sekretariat PMU, Bapak Ibu sekalian. Pada tanggal 21 April tahun 2020, PFI akan mendapatkan sesi secara khusus. Nah, tentu karena sesinya untuk PFI, barangkali di situ nanti akan banyak pembahasan-pembahasan yang sifatnya teknis gitu ya. Di pusat nanti akan terlibat selain PMU PAYU, USDP juga akan terlibat karena memang faktor teknikalitasnya cukup tinggi di sesi tersebut. Nah, silakan Bapak Ibu untuk materi bisa diunduh di alamat tersebut, bisa juga di-scan. Bagi fasilitator provinsi wajib mengerjakan tugas mandiri berupa instrumen SSK untuk dibahas pada sesi tanggal 21 April tersebut, sesi khusus PFI. Deadline-nya tanggal 18 April tahun 2020 ini ya, dengan mengirimkan jawaban tugas kepada payuteknis@gmail.com. Subjeknya PFI 1 spasi strip dash ya, kurung nama. Itu subjeknya. Silakan Bapak Ibu, silakan di-scan saja. Kemudian mohon kalau bisa follow, itu ada Instagram, dan Bapak Ibu bisa melihat ulang apa saja yang kita lakukan hari ini dalam video yang sudah di-upload atau akan di-upload di channel YouTube. Ya, silakan. Program percepatan pembangunan sanitasi permukiman itu nama channelnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu kita betul-betul pas ini, jam 10.57. Sekali lagi, mohon keterlibatan aktifnya dalam mengerjakan tugas, memfollow medsos kita, mendownload materi-materi di Nawasis, dan sekali lagi siap untuk, khusus untuk PFI, siap untuk sesi di tanggal 21 April. Baik, dari saya mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Pak Udin, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wabarakatuh. Oh iya, maaf, ada foto bersama. Mohon Bapak Ibu, mungkin ada foto bersama ya? Mungkin ada foto bersama. Betul kah? Iya, ada Pak Iwan. Ya, baik. Sama Mas Adam. Mas Adam tolong diaba-aba ya. Di-lock. Videonya masih di-mute, Ya. Di-lock. Videonya masih on-mute. Silakan dibuka Bapak Ibu sekalian semuanya, video, terutama video karena mau
dokumentasikan yang Bapak Ibu juga bisa manfaatkan itu. Pak Hos, ini videonya belum bisa yang Satgas. Videonya Bapak tinggal klik gambar video Bapak. Masih di mute sama hostnya ya? Tinggal diklik, Pak. Sudah, oke. Oh, jeda waktu. Tinggal diklik. Tinggal diklik saja Bapak Ibu, kami tidak ada Oke, sudah. unlock. Sudah. Sebentar. Ini nggak ada juga rumahnya. Di mana itu kan? Ya. Ini pimpin. Ya, Mas Denny ke Lampung Mira. Jadi kalau di Batam Silakan yang belum diaktifkan videonya diaktifkan dulu. Teman ya apa yang polisi yang dikirim dapat kenal polisi PBB ya itu kan ada yang jadi di Batam itu dijadikan dia putra daerah itu sebagai prestasi kalau menjadi apa ya presiden ya kita jalan ya tapi dari mencetak oh iya nanti mengikut juga bikin di presiden itu untuk ini yang ke siapa Ini kita cari di mana ya? Satu barang. yang mana Ini apa pemakaman? Budi Hartono, apa kabarnya? kenapa oh mungkin kita cari 3 lembar tuh ikut di tanggal ya bikin tanggalnya ya Senyum ya. Nah, 3, Amazon. 2, 1. Tadi mana? Sekali lagi. Nyata langsung lagi. yang semalam jadi dia kalau masih 3, 2. Bang, kurang tahu Anda Bang, pas Anda pergi dia ke sebelah menurut. Sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa. Mana nih, mana yang kelihatan nih? Nah.